Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Prasetya Abadi, NIM C0B024010. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Jati Diri Unsur. Nilai pendidikan karakter yang dapat saya implementasikan sebagai seorang mahasiswa ketika menemukan perbedaan pendapat di sekitar kita yaitu yang pertama, nilai pendidikan karakter toleransi. Toleransi adalah sikap atau perilaku menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan antar individu atau kelompok, baik itu dalam hal suku, agama, ras, pandangan politik, atau gaya hidup. Contoh kasus yang saya ambil yaitu intoleransi di media sosial, meningkatnya ujaran kebencian dan provokasi berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan di platform digital. Penjelasan dari kasus tersebut berupa latar belakang. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi sarana utama untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, dengan meningkatnya aksesibilitas dan penggunaan media sosial, muncul juga isu serius berupa ajaran kebencian dan provokasi berbasis sara. Penyebaran konten intoleran di platform digital tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat. Masalah dari kasus tersebut yaitu meningkatnya ujaran kebencian dan provokasi berbasis sara di media sosial dapat menyebabkan perpecahan sosial, pengaruh negatif terhadap remaja, dan runtuhnya nilai toleransi. Solusi dari kasus tersebut yang pertama yaitu edukasi toleransi, menyelenggarakan program edukasi tentang toleransi dan dampak negatif dari ujaran kebencian di berbagai lingkungan. Yang kedua, ada dialog terbuka, mengadakan diskusi dan forum yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu sara dan mencari solusi bersama. Implementasi dalam 4 situasi dari solusi tersebut yaitu yang pertama dalam lingkungan pertemanan, mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman positif tentang kerukunan dan menjauhkan diri dari konten negatif di media sosial. Yang kedua ada di lingkungan keluarga, menyelenggarakan pertemuan keluarga di mana setiap anggota dapat berbicara tentang pentingnya toleransi dalam keluarga. Di lingkungan kampus, mengorganisir seminar atau workshop tentang dampak ujaran kebencian dan pentingnya membangun komunitas yang inklusif. Dan yang terakhir ada di lingkungan masyarakat, melibatkan berbagai organisasi masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyebarkan pesan toleransi. Nilai pendidikan karakter yang kedua yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif sebelum mempercayainya. Mahasiswa harus terbiasa memverifikasi sumber informasi dan memastikan kebenaran data sebelum menyebarkannya. Contoh kasus yang saya ambil yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial. Penjelasan dari kasus tersebut berupa latar belakang. Latar belakang dari kasus tersebut yaitu media sosial telah menjadi platform komunikasi utama yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun dengan kemudahan akses dan penyebaran informasi ini, muncul juga masalah serius berupa penyebaran informasi palsu atau hoax. Masalah yang dapat terjadi yaitu penyebaran informasi palsu menyebabkan kebingungan di masyarakat mengenai kebenaran suatu isu. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap media dan sumber informasi yang sah. Informasi palsu juga dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik, merugikan pihak lain, atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Solusi dari kasus tersebut yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi. Yang kedua, peningkatan literasi digital untuk mengenali dan memverifikasi informasi. Dan yang ketiga, pemerintah memberikan sanksi kepada individu atau organisasi yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu. Implementasi dalam 4 situasi dari solusi tersebut. Yang pertama di lingkungan pertemanan, mengajak diskusi untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang kedua di lingkungan keluarga, membantu anggota keluarga mengidentifikasi ciri-ciri berita palsu. Yang ketiga di lingkungan kampus, aktif dalam diskusi kelas untuk menganalisis isu-isu terkini. Dan yang terakhir di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kampanye literasi digital. Nilai pendidikan karakter yang terakhir yaitu keadilan.
Keadilan adalah prinsip yang menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Contoh kasusnya yaitu kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT yang dianggap tidak adil oleh sebagian mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Latar belakang dari kasus tersebut yaitu sistem uang kuliah tunggal atau UKT di Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan dengan mengatur besaran biaya kuliah sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Namun dalam pelaksanaannya, muncul keluhan bahwa klasifikasi UKT seringkali tidak menggambarkan kondisi ekonomi mahasiswa secara akurat. Kasus tersebut menimbulkan masalah, yaitu beberapa mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu seringkali merasa bahwa penetapan kelompok UKT tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Proses penentuan UKT dianggap kurang transparan dan beberapa mahasiswa yang seharusnya mendapatkan keringanan malah dikelompokkan dalam kategori yang lebih tinggi sehingga menimbulkan ketidakadilan. Solusi dari kasus tersebut yaitu yang pertama, melakukan evaluasi terhadap kriteria dan proses penentuan kelompok UKT agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi mahasiswa yang sebenarnya. Dan yang kedua, menyediakan lebih banyak program beasiswa dan bantuan keuangan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta memperluas kriteria penerima bantuan. Implementasi solusi dalam 4 situasi. Yang pertama, di lingkungan teman, membentuk kelompok diskusi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai UKT serta berbagi informasi mengenai beasiswa dan bantuan keuangan yang tersedia. Yang kedua, ada di lingkungan keluarga. Keluarga dapat berperan aktif dalam mendampingi mahasiswa yang mengajukan pengajuan. Yang ketiga, di lingkungan kampus, mengadakan forum diskusi yang melibatkan mahasiswa dan pihak administrasi untuk membahas kriteria penentuan UKT secara terbuka. Dan yang terakhir ada di lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat dalam forum diskusi untuk mendengarkan pandangan mahasiswa dan mendukung perubahan kebijakan pendidikan yang lebih adil. Penerapan nilai-nilai ini membantu mahasiswa menghadapi perbedaan pendapat secara konstruktif, mendorong dialog yang sehat, dan berkontribusi positif dalam berbagai lingkungan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.